Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 19. Keduanya kemudian keluar dari biliknya. Mereka melihat orang bertubuh raksasa tidur di sebelah pintu hanya beralaskan sehelai tikar yang tidak cukup melambani panjang badannya. "Kenapa ia tidur di situ?" bertanya Jelit Heng. "Itu adalah kegemarannya. Tidak ada orang yang menyuruhnya berbuat demikian." Sementara kancil itu merasa lebih hangat tidur di dalam amben beralaskan tikar rangkap 4. Jelit Heng berpaling sejenak. Di sudut sebuah ruang yang luas ia melihat orang itu tidak sedang tidur. Ketika mereka turun ke halaman, maka Jelit Heng pun berkata, "Kenapa aku tidak menghubungi Cempaka untuk mengetahui, apakah yang akan kita lakukan sekarang?" Rahu tersenyum. Katanya, memang mungkin ia pun mengetahui. Tetapi ia tidak akan mengatakan apapun juga kepadamu. "Kenapa?" tanya Jelit Heng. "Kau seperti kanak-kanak. Kau terlalu banyak bertanya." Jelit Heng menggeram. Tetapi ia tidak bertanya. Ia memang menyadari bahwa orang-orang Sanggar Gading tidak akan senang mendengar pertanyaan yang terlalu banyak, yang menyangkut rencana yang mungkin masih dirahasiakan. Dalam pada itu, Rahu seolah-olah mengetahui perasaan Jelit Heng sehingga tiba-tiba saja ia berkata, "Rahasia yang mereka simpan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jika ada di antara kita yang berkhianat, maka segala rencana itu akan gagal. Bahkan mungkin akan dapat jatuh korban yang tidak terduga-duga." "Aku tahu," potong Jelit Heng, "kau tidak usah mengajari aku." "Oh," Rahu mengangguk-angguk, "jika demikian seharusnya kau diam saja." "Ya. Ya," geram keduanya tidak berbicara lagi. Apalagi ketika mereka melihat beberapa orang telah bangun pula. Demikianlah, persiapan di Sanggar Gadang itu berlangsung tanpa kesan yang menarik perhatian. Ternyata Jelit Heng melihat betapa orang Sanggar Gading telah terlalu biasa dengan tugas-tugasnya, sehingga segalanya berjalan dengan cepat dan wajar. "Kita makan pagi," desis Rahu ketika keduanya telah bersiap. Jelit Heng yang belum tahu apa yang harus dilakukan, hanya mengikuti saja, ketika Rahu pergi ke dapur. Ternyata bahwa di dapur itu telah berkumpul beberapa orang yang akan berangkat bersama mereka menuju ke tugas yang masih belum jelas bagi Jelit Heng. Nerang Sarimpat yang melihat kedatangan Jelit Heng segera menyambutnya sambil tertawa. Katanya, "Marilah. Makanlah sekenyang-kenyangnya. Mungkin kita tidak akan makan apapun juga sampai malam. Bahkan mungkin sampai saatnya, kita melakukan tugas kita yang sangat penting itu." "Tugas apa?" tiba-tiba saja Jelit Heng bertanya. Terasa Rahu menggamit lambungnya. Namun kata-kata itu sudah diucapkannya. Nerang Sarimpat memandang Jelit Heng dengan heran. Dengan nada datar ia berkata, "Apakah aku tidak salah dengar? Kau masih bertanya tentang tugas itu?" "Tidak," Jelit Heng memotong, "begitu saja kata-kata itu meloncat dari bibirku. Aku tidak bermaksud bertanya. Maksudku, kau tidak usah menyebutnya." "Aku sudah tahu," Nerang Sarimpat tertawa. Katanya, "Bagus. Makanlah." Jelit Heng pun kemudian duduk di sebelah amben besar bersama-sama dengan orang-orang yang sedang makan. Ia pun makan seperti yang dilakukan oleh orang Sanggar Gading. Sejenak kemudian, maka terdengar suara isyarat di halaman depan, sebuah kentongan kecil dalam nada darah muluk. "Kita harus bersiap," desis Rahu. Orang-orang yang berada di dapur itu pun kemudian satu demi satu melangkah keluar. Mereka mempersiapkan diri dengan senjata-senjata masing-masing. Sementara Jelit Heng telah menyandang pedang tipisnya pula. Meskipun dengan pertanyaan yang bergelut di hatinya, "Untuk apa aku membawa pedang ini? Apakah aku akan sampai ke sasaran yang sebenarnya?" Ketika kemudian terdengar suara kentongan yang kedua dalam irama yang datar mendekati irama titir. Maka orang-orang yang telah ditentukan itu pun segera berkumpul di halaman. Masing-masing telah menuntun kudanya dan segala perbekalan yang diperlukan. Sanggit Raina dan Yang Mulia Panembahan Wukir Gadang telah berada di tangga pendapa padepokan itu. Ternyata bahwa Yang Mulia Panembahan tidak ikut dalam tugas yang beberapa kali mereka sebut sebagai tugas yang penting itu. "Sanggit Raina akan memimpin kalian," berkata Yang Mulia, "lakukanlah perintahnya seperti kalian melakukan perintahku. Kali ini kalian benar-benar akan memikul tugas yang agak lain dari tugas-tugas kalian sebelumnya, karena tugas kalian kali ini akan menyangkut tugas kalian bagi hari depan." Tidak banyak pesan-pesan yang diberikan.
Sejenak kemudian Sanggit-Raina lah yang memegang pimpinan. Katanya, kita akan berangkat. Seperti yang aku katakan, kita akan berpencar. Kita akan berkumpul di dekat Sendang Gambir, sebelum kita memasuki kota raja. Siapa yang terlambat akan kita tinggalkan. Tidak ada perintah lain. Sejenak kemudian Sanggit-Raina itu pun minta diri kepada Yang Mulia Panembahan serta mohon restu bagi semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Demikian Sanggit-Raina meloncat ke punggung kudanya setelah ia berada di depan regol, maka yang lain pun telah berloncatan pula. Tanpa aba-aba apapun juga, maka iring-iringan, itu pun kemudian meninggalkan padepokan Sanggar Gading yang aneh itu. Ternyata yang ikut dalam iring-iringan ini lebih banyak dari yang kemarin berada di sanggar, desis Jelit Heng. Ya. Nerang Sarimpat membawa seorang sahabat paling dekatnya. Sementara yang lain ada pula yang mengajak adiknya yang juga tinggal di padepokan ini. Tetapi kelompok ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang pergi bersama orang-orang yang tidak disebut namanya, atau yang kemarin berada di sanggar, tentu sudah mendapat izin dari Sanggit-Raina, jawab Rahu. Jelit Heng rasa-rasanya menjadi semakin bingung dengan susunan dan urut-urutan kepemimpinan di padepokan Sanggar Gading ini. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Kita akan mulai berpencar di mana? Bertanya Jelit Heng. Di seberang padang kematian. Kita akan memilih jalan kita masing-masing. Kita akan diberi kebebasan untuk melalui jalan yang manapun juga, berkata Rahu. Kita dapat berpencar dalam kelompok-kelompok kecil atau seorang demi seorang, bertanya Jelit Heng. Kita dapat berdua, atau paling banyak bertiga, Rahu berhenti sebentar, lalu ia pun bertanya, kau akan pergi bersamaku atau bersama Cempaka? Tidak ada bedanya. Hanya kawan dalam perjalanan. Kau pun tidak apa. Asal kau tidak melakukan perbuatan tercela di sepanjang jalan, jawab Jelit Heng. Rahu tertawa. Tetapi ia pun berkata, kau tamu Cempaka di sini. Seharusnya kau selalu dekat dengan orang itu. Jelit Heng memandang Rahu dengan tajamnya. Kemudian katanya, jangankan kira aku tidak tahu. Cempaka hampir tidak sempat menghiraukan aku. Dan ia sudah memerintahkan kepadamu untuk selalu mengawasi aku. Karena itu, kau tidak perlu berbicara lagi tentang Cempaka dalam hubunganmu dengan aku. Rahu masih tertawa katanya, penggeretamu benar-benar tajam. Kau menyadari bahwa aku adalah mata dan telinga Cempaka. Jika demikian kecurigaanku kepadamu sangat berbahaya bagimu. Sama sekali tidak. Aku dapat membunuhmu. Bahkan membunuh Cempaka, jawab Jelit Heng. Rahu tertawa semakin keras. Beberapa orang telah berpaling kepadanya. Juga. Sanggit-Raina yang berkuasa di paling depan. Bahkan justru Nang Sarimpat mendekati Rahu sambil bertanya, apa yang lucu, atau apa yang salah? Rahu masih tertawa. Jawabnya, Bantaradi ternyata seorang pengecut. Ia sangat takut kepada perempuan yang bakal jadi istrinya. Nang Sarimpat pun tertawa. Tetapi ia masih juga mengumpat di sela-sela tertawanya, anak demit. Aku kira kalian berbicara tentang apa? Ketika Nang Sarimpat kembali kepada kawan-kawannya maka Jitenglah yang mengumpat, kau kira aku sudah mempunyai pasangan? Jadi aku harus menjawab apa? Mengatakan bahwa kau merasa dirimu tidak dihiraukan lagi oleh Cempaka meskipun orang itu yang mengundangmu kemari? Atau aku harus menjawab bahwa kau selalu dibayangi oleh kebingungan tentang tugas kita sekarang ini? Rahu pun bertanya pula. Kau memang gila, geram Jelit Heng. Namun keduanya tidak berbicara lagi. Mereka sudah mendekati padang yang mereka sebut padang perburuan, tetapi kadang-kadang juga padang kematian. Padang yang seolah-olah merupakan tempat yang tidak dijamah oleh ketentuan dan batasan-batasan tentang hidup dan tata kehidupan manusia. Siapapun dapat berbuat apa saja menurut kehendak dan keinginan mereka sendiri meskipun hal itu akan dapat berarti kesulitan bahkan korban pada pihak lain. Jelit Heng menjadi berdebar-debar. Sekilas teringat olehnya apa yang telah terjadi di padang itu pada saat ia datang bersama Rahu. Namun selanjutnya ia tidak melihat lagi orang-orang yang pernah dilukainya di padang itu. Apakah mereka kemudian tidak lagi tertolong, atau mereka berada di tempat yang kebetulan tidak aku lihat di padepokan, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Namun demikian mendesaknya ingatan itu, sehingga ketika padang itu sudah terbentang di hadapannya, ia bertanya kepada Rahu, apa kau tahu, di mana ketiga orang yang aku lukai di padang ini?
Mereka sedang dalam tataran penyembuhan, jawab Rahu. Jadi mereka tidak mati? Harusnya kau diam saja. Rahu tidak menjawab. Tetapi ditatapnya wajah Jlit Heng sambil tersenyum, sehingga Jlit Heng tiba-tiba menggeram, kau benar-benar anak setan. Kau telah mengumpulkan satu lagi angka kemenanganmu. Kau bertambah curiga lagi kepadaku karena pertanyaan itu. Rahu menutup mulutnya. Kemudian katanya tertahan-tahan, jika aku tertawa lagi, Rang Sarimpat akan bertanya lagi kepadaku. Dan aku tidak akan mempunyai jawaban yang lebih baik dari jawabanku yang pertama. Jlit Heng tidak menyahut. Terdengar ia mengumpat meskipun tidak jelas. Iring-iringan dari sanggar gading itu pun kemudian memasuki padang yang gersang. Bukan saja dedaunan yang menjadi kekuning-kuningan, tetapi juga karena di padang itu seolah-olah beribu jiwa melayang-layang karena kematian mereka yang tidak wajar, sehingga mereka masih tetap berkeliaran untuk mencari kesempatan membalas dendam. Kemarahan dan gejolak jiwa mereka itu menambah padang itu semakin gersang dan bagaikan membara. Tetapi Sanggit Raina sama sekali tidak menghiraukannya. Ia tidak mengenal lagi kuningnya dedaunan. Dan ia pun tidak menghiraukan lagi berapa banyak jiwa yang telah melayang di padang itu. Bahkan orang-orang tersesat yang sama sekali tidak tahu menahu arti padepokan Sanggar Gading pun telah terbunuh pula di padang yang tandus itu. Demikianlah, maka seperti iring-iringan untuk mengubur mayat, orang-orang berkuda itu melintasi padang kematian. Hampir tidak ada seorang pun yang berbicara di antara mereka. Sebenarnya lah bahwa betapapun dalamnya, namun terberat pula ingatan tentang peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami di padang itu. Beberapa saat lamanya mereka melintasi padang itu. Akhirnya mereka pun sampai pada seberang yang lain. Satu dua orang di antara mereka memalingkan wajah mereka untuk memandang padang itu dari sisi yang berseberangan. Namun mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tugas mereka yang masih belum dapat mereka ketahui dengan pasti. Beberapa puluh langkah dari padang, Sanggit Raina berkata lantang, kita memilih jalan kita sendiri-sendiri. Aku ingin mengingatkan sekali lagi, bahwa kita akan berkumpul kembali untuk satu tugas yang penting, yang mungkin akan membunuh satu dua orang di antara kita, atau bahkan mungkin kita semuanya. Siapa yang terlambat akan kita tinggalkan, dan siapa yang ragu-ragu, aku harap untuk dengan sengaja datang terlambat. Tetapi umur mereka yang terlambat itu pun akan terbatas sampai esok pagi. Sanggit Raina tidak berbicara terlalu banyak. Dan ia pun sama sekali tidak ingin mendengar sebuah pertanyaan pun. Karena itu, demikian ia selesai berbicara maka ia pun segera menggerakkan tali kekang kudanya. Beberapa langkah kudanya bergerak perlahan-lahan. Namun ketika kaki Sanggit Raina kemudian menyentuh perut kudanya, maka kuda itu pun segera meloncat berlari. Beberapa orang pun kemudian memacu kudanya pula. Marin berada di sanggar, desis Jlit Heng. Tetapi masih ada beberapa orang yang maju perlahan-lahan. Agaknya mereka sedang berbicara satu dengan yang lain, jalan manakah yang akan mereka tempuh, dan dengan siapakah mereka akan berpencar. Ternyata Cempaka masih juga menghampiri Jlit Heng sambil berkata, pergilah bersama Rahu. Aku akan menempuh jalan lain sendiri. Aku akan menyusul Kakang Sanggit Raina. Jlit Heng termangu-mangu sejenak kemudian katanya, aku datang memenuhi undanganmu. Kau berharap bahwa aku akan dapat melibatkan diri dalam tugas yang penting. Tetapi katakan Cempaka, tugas apa yang sekarang akan kita lakukan? Yang aku ketahui tidak lebih banyak dari yang kau ketahui. Kau mendengar keterangan dari Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, dan kemudian kau pun mendengar keterangan dari Kakang Sanggit Raina sebanyak yang aku dengar, jawab Cempaka. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ia harus menahan hatinya agar tidak terloncat dari mulutnya, apa yang pernah didengarnya, pembicaraan antara Cempaka dengan Darwerdi. Jika yang diketahuinya itu, di luar sadarnya terucapkan, maka mungkin sekali ia akan diseret kembali ke padang kematian oleh beberapa orang yang masih belum berjarak terlalu jauh dan hidupnya pun akan diakhiri. Tetapi karena Jlit Heng tidak bertanya lebih banyak lagi, maka Cempaka pun kemudian berkata, kita akan mengetahui dengan pasti, apa yang akan kita lakukan, jika kita sudah berkumpul kembali. Marilah, agar kita tidak terlambat, sehingga kita akan mendapat hukuman dari Kakang Sanggit. Riana. Jlit Heng mengangguk sambil menjawab, baiklah. Aku akan menempuh perjalanan ini bersama Rahu, meskipun bagiku Rahu tidak lebih dari momongan. Cempaka mengerutkan keningnya.
Dipandanginya wajah Rahu yang nampak menegang. Tetapi Rahu tidak menjawab. Cempaka pun tidak bertanya sesuatu. Lapun kemudian meninggalkan Rahu dan Jelit Heng berdua. Sejenak kemudian ia pun sudah berpacu searah dengan jalan yang ditempuh oleh Sanggit Raina. Kau memang bodoh sekali, desis Rahu, kau kira Cempaka senang mendengar kelakarmu itu? Aku adalah orang yang mendapat kepercayaannya. Gurauanmu dapat menyinggung perasaannya. Tetapi Jelit Heng menjawab, aku tak peduli. Jika ia tersinggung dan marah, aku bunuh ia di padang kematian yang masih belum terlalu jauh kita tinggalkan. Ingat, berkata Rahu kemudian, jika kau selalu memaksa dirimu untuk bersikap kasar dan sombong, maka pada suatu saat kau akan benar-benar menjadi seorang yang kasar dan sombong. Seandainya pada suatu saat kau meninggalkan padepokan ini, meskipun hal itu akan sud sekali kau lakukan, maka kau akan menjadi orang yang sangat asing di pergaulan yang sewajarnya. Jelit Heng memandang Rahu dengan kerut di dahinya. Katanya, kau mau menggurui aku? Semuanya itu tidak perlu kau katakan. Aku sudah tahu bagaimana mengatur diriku sendiri. Tetapi aku bukan orang yang terlalu bodoh seperti yang kau sangka. Jika yang kau lakukan itu sekedar ingin menyesuaikan diri dengan sifat orang-orang Sanggar Gading, maka kau tidak perlu berbuat demikian jika kita hanya berdua saja. Kenapa? Bertanya Jelit Heng. Aku sudah mengetahui sifat-sifatmu yang sebenarnya sejak kau melibatkan diri dalam perkelahian yang terjadi di perjalanan itu. Kau telah dengan sengaja melepaskan lawanmu dan tidak berusaha mengejarnya. Kau pun tidak membunuh di padang kematian itu. Seperti yang kau lakukan di padukuhan. Cukup, bentak Jelit Heng, sebenarnya aku ingin membunuhmu agar kau tidak mengigau saja seperti itu sehingga aku muak mendengarnya. Berapa kait hal itu kau katakan? Heh, Rahu. Apakah kau bermaksud memerasku? Apa yang dapat aku peras daripadamu? Sudahlah, marilah kita menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Sebenarnya jarak itu tidak terlalu jauh, sehingga tidak akan memerlukan waktu yang terlalu panjang. Kita masih mempunyai sisa waktu yang cukup banyak, berkata Rahu kemudian Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah ia memang tidak dapat berpura-pura terlalu lama. Ia menjadi lelah dan selalu dicengkam oleh ketegangan jiwa. Namun untuk berbuat wajar, seperti yang selalu dikatakan oleh Rahu itu, ia pun merasa cemas. Mungkin Rahu sengaja memancing agar ia melihat sifat-sifatnya yang sebenarnya sebelum Rahu mengambil sikap yang pasti. Karena itu, maka Jelit Heng bertekad untuk tetap berbuat seperti yang dilakukannya. Ia sudah terlalu sering berpura-pura. Di padukuhannya pun ia berpura-pura menjadi seorang yang bodoh dan dungu, meskipun kadang-kadang ia menunjukkan juga sikap yang lebih baik, seperti saat-saat ia bersama orang tua di bukit itu, berusaha menyalurkan air ke sungai yang akan dapat mengairi sebagian dari tanah persawahan di padukuhannya. Keduanya pun kemudian berkuda lebih cepat lagi. Beberapa orang kawan mereka telah menjadi semakin jauh. Namun di antara mereka yang berkuda di depan, ada juga beberapa orang yang nampaknya tidak tergesa-gesa. Aku akan singgah sebentar ke rumah, berkata Rahu, karena tugas ini menurut Sanggit Raina adalah tugas yang berat yang mungkin akan dapat membunuh sebagian dari kita, bahkan mungkin kita semuanya, maka aku akan meninggalkan pesan kepada adikku. Apakah kau sudah bermimpi buruk? Bertanya Jelit Heng. Rahu tertawa. Katanya, aku sering bermimpi buruk. Aku kira semua orang-orang Sanggar Gading selalu bermimpi buruk, seperti juga orang-orang dari Kendali Putih, orang-orang Pusparuri dan orang-orang dari Gunung Kunir. Meskipun kadang-kadang mimpi kami, orang-orang Sanggar Gading masih juga diwarnai dengan cita-cita yang jauh lebih baik dan padepokan-padepokan yang lain. Jelit Heng tidak menjawab lagi. Mereka kemudian berkuda semakin cepat menuju ke sebuah padukuhan yang memiliki ciri yang tidak jauh berbeda dengan Sanggar Gading. Meskipun ilmu orang-orang Sanggar Gading tentu jauh lebih baik dari orang-orang padukuhan itu, namun kekasaran dan sifat-sifat kediriannya mempunyai banyak persamaan. Meskipun Jelit Heng berusaha untuk tidak terlalu banyak bertanya, namun ada juga 1-2 pertanyaan yang dilontarkannya. Bukan saja tentang padukuhan yang aneh itu, tetapi juga tentang sifat-sifat orang Sanggar Gading. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu pun menjadi semakin dekat dengan padukuhan tempat tinggal Rahu. Padukuhan yang memiliki ciri-ciri yang sulit dimengerti. Ketika mereka memasuki daerah persawahan padukuhan itu, maka mereka melihat orang-orang yang bekerja di sawah tanpa menghiraukan siapapun yang lewat di bulak.
Tidak hanya padukuhanku saja yang memiliki sifat aneh, berkata Rahu kemudian. Aku sudah tahu. Tentu satu dua padukuhan yang lain yang berdekatan mempunyai beberapa persamaan meskipun juga beberapa perbedaan, sahut Jelit Heng. Ya. Agaknya kau mengerti juga, desis Rahu kemudian. Jelit Heng tidak menyahut. Tetapi dahinya berkerut ketika ia melihat dua orang yang sedang bertengkar tidak terlalu jauh dari jalan yang mereka lalui. Apalagi yang mereka lakukan, tiba-tiba saja Jelit Heng menggeram. Itu urusan mereka, desis Rahu. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam tetapi ia tidak dapat tinggal diam ketika pertengkaran itu menjadi semakin memuncak. Bahkan tiba-tiba yang seorang telah memukul yang lain, sehingga orang yang dipukulnya itu jatuh terjerembab. Gila, geram Jelit Heng, agaknya kau yang membuat padukuhan ini menjadi gila. Kenapa aku, bertanya Rahu. Kau orang Sanggar Gading. Kau ajari tetangga-tetanggamu hidup dalam suasana gila ini. Rahu tertawa, katanya, kau jangan menganggap aku dapat berbuat demikian. Aku jarang sekali berada di padukuhan. Bagaimana mungkin aku dapat melakukannya? Jelit Heng menggeretakkan giginya. Ia melihat sebuah perkelahian yang tidak seimbang. Tetapi orang yang lebih kuat itu justru berbuat sesuka hatinya, sementara orang-orang lain bekerja seperti tidak terjadi sesuatu di dekat mereka. Tetapi Jelit Heng tidak tahan lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat dari punggung kudanya. Kemudian ia pun berteriak, "Hei orang-orang gila. Aku adalah orang yang pernah berbuat sesuatu yang kalian anggap aneh di padukuhan ini. Sekarang aku pun akan melakukannya pula. Kalian tidak usah turut campur. Aku akan memukuli orang yang menang dalam perkelahian itu nanti." Kedua orang yang berkelahi itu pun berhenti sejenak. Mereka memperhatikan Jelit Heng yang berdiri bertolak pinggang. Demikian pula beberapa orang yang bekerja di sawah di sekitar kedua orang itu berkelahi. Kedua orang yang berkelahi itu mengerti bahwa orang itu adalah orang yang pernah mengalahkan gegeduk padukuhannya. Karena itu, bagaimanapun juga mereka pun merasa ngeri melihat orang yang berdiri bertolak pinggang di pinggir jalan, sementara seorang yang mereka kenal dan mereka takuti pula, duduk di punggung kudanya. Karena itu, maka perkelahian itu pun telah terhenti. Orang yang menang dan berbuat sewenang-wenang itu pun telah melepaskan korbannya dan mendorongnya ke dalam lumpur. Namun lawannya yang sudah menjadi sangat lemah itu masih sempat merangkak menjauh. Jika perkelahian itu terulang lagi, kalian akan tahu akibatnya. Aku pun dapat membunuh tanpa sebab, desis Jelit Heng. Kedua orang yang berkelahi itu pun tidak menjawab. Yang lain pun kembali ke pekerjaannya, sementara yang telah menjadi bengkak-bengkak wajahnya dengan susah payah meninggalkan arena itu. Kegilaanmu itu memang harus dihentikan, berkata Rahu kepada Jelit Heng setelah orang-orang yang berkelahi itu beranjak. Apa maksudmu, bertanya Jelit Heng. Kau telah terlalu banyak membuat kesalahan di sini karena itu kesalahanmu harus diakhiri. Jika kau tetap keras kepala, maka kau akan dapat aku bunuh di sini, tidak di padang kematian, geram Rahu. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Nampaknya Rahu bersungguh-sungguh. Ia tidak melihat senyum di bibir orang itu. Bahkan yang nampak adalah kerut-merut di dahinya. Tetapi Jelit Heng justru menjawab, kenapa tidak kau lakukan sekarang? Aku sudah gatal untuk sekali-kali mencoba, apakah kau tidak hanya pandai berbicara? Rahu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera menyentuh perut kudanya dengan tumitnya. Jelit Heng menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun segera meloncat ke punggung kudanya mengikuti Rahu yang berada beberapa langkah di depannya. Sambil menyusul Jelit Heng menggeram, kau jangan banyak tingkah Rahu. Apa maumu sebenarnya? Aku memang sudah menduga bahwa kau sedang menunggu saat yang tepat untuk berbuat sesuatu, yang tentu akan berarti suatu pengkhianatan. Tetapi jangan kau kira bahwa aku takut menghadapi pengkhianatanmu itu. Rahu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba kudanya berpacu semakin cepat, sehingga Jelit Heng pun di luar sadarnya telah mengikutinya pula mempercepat langkah kudanya. Tetapi keduanya tidak berbicara apapun lagi. Kuda mereka menjadi semakin cepat berlari menuju ke rumah Rahu di padukuhan yang aneh itu. Jelit Heng yang menjadi berdebar-debar melihat sikap Rahu itu pun berusaha untuk berkuda di samping Rahu sambil berkata, "Oh, aku tahu. Kau tentu ingin segera sampai ke rumahmu. Kau ingin berkelahi berpasangan dengan adikmu. Baiklah, aku tidak takut melawan siapapun juga, dan meskipun kau mengerahkan semua gegeduk di padukuhan ini.
Jangan banyak bicara, geram Rahu kemudian, kau benar-benar memuakkan. Aku sudah berulang kali memberimu peringatan. Di hadapanku kau jangan selalu berpura-pura. Aku menjadi jemu dan muak. Karena itu aku telah mengambil keputusan lain tentang dirimu. Persetan, Jelit Heng hampir berteriak, berhentilah. Kita menentukan siapa yang lebih baik di antara kita. Rahu sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia berkuda terus memasuki padukuhannya. Sementara Jelit Heng masih mengikutinya meskipun sambil mengumpat-umpat. Rahu, apakah maksudmu sebenarnya? Jika kau menantang aku berkelahi melawan kau berdua dengan adikmu, katakanlah, geram Jelit Heng. Tetapi Rahu tidak menjawab. Ia justru berpacu lebih cepat, sementara Jelit Heng mengikutinya terus. Akhirnya keduanya memasuki halaman rumah Rahu di ujung padukuhan. Rumah yang terhitung bersih dan rapi. Halamannya pun nampak bersih ditanami dengan jenis-jenis tanaman yang sejuk. Ikatkan kudamu, berkata Rahu, di sini kita mendapat tempat untuk berbuat apa saja tanpa ada yang mengganggu, wajah Jelit Heng menjadi tegang. Sudah waktunya bagiku untuk mengatakan kepadamu, bahwa kau sangat memuakkan bagiku. Kau memang perlu sedikit petunjuk, bagaimana kau harus bersikap di antara orang Sanggar Gading. Bukan sekedar menunjukkan kekasaran dan keliaran yang gila, geram Rahu. Jelit Heng menjadi semakin tegang. Namun ia pun kemudian meloncat turun pula dari kudanya seperti juga Rahu. Keduanya kemudian mengikat kuda masing-masing di tepi halaman itu. Tiba-tiba saja Rahu berteriak, "Semi! Semi!" Seorang laki-laki yang bertubuh raksasa keluar dari rumah itu lewat pintu samping. Kemudian berdiri dengan ragu-ragu memandang sikap kakaknya dan sikap Jelit Heng yang dikenalnya bernama Bantaradi. Kau menjadi saksi, kata Rahu kemudian, aku akan mengajari anak ini untuk berlaku sedikit sopan kepadaku. Gila, geram Jelit Heng, aku akan membunuhmu, meskipun orang-orang padukuhan ini tidak akan menghiraukan kita, tetapi aku tantang kau berkelahi di longkangan di belakang seketeng. Persetan, jawab Jelit Heng, dimanapun aku dapat membunuhmu. Rahu pun kemudian berjalan mendahului Jelit Heng memasuki longkangan lewat seketeng kiri, sambil berkata kepada adiknya, kau, jangan mengganggu kami, apapun yang terjadi. Aku hanya mempunyai sedikit waktu sebelum aku harus berkumpul bersama kawan-kawan dari Sanggar Gading, agar aku tidak dianggap bersalah oleh Sanggit Raina. Jangan banyak bicara, Jelit Henglah yang memotong. Rahu tidak menjawab. Tetapi Jelit Heng menjadi termangu-mangu ketika ia melihat Rahu melepaskan pedangnya dan melemparkannya kepada adiknya. Kemudian ia pun melepaskan beberapa pisau kecilnya yang terselip di ikat pinggangnya, yang terakhir Rahu melepaskan seuntai rantai yang membelit pinggangnya dengan bandul sebuah bola besi kecil yang bergerigi sebesar buah salak. Senjata-senjata ini dapat berbahaya bagimu. Kadang-kadang aku tidak sengaja telah mempergunakannya, berkata Rahu. Kau takut aku membunuhmu jika kita bertemu dengan senjata? Bertanya Jelit Heng. Jika kau akan mempergunakan pedang tipismu pergunakanlah. Atau barangkali kau mempunyai senjata lain? Persetan, sahut Jelit Heng, aku tidak akan mempergunakan senjataku. Aku dapat membunuhmu tanpa senjata. Tetapi aku tidak akan terpancing menyerahkan senjataku kepada orang lain. Rahu menarik nafas panjang. Katanya, bagus. Apapun yang akan kau lakukan, lakukanlah. Aku adalah iblis bertangan petir yang dapat memperlakukan apa saja terhadap seseorang dengan tanganku. Jelit Heng termangut-mangu sejenak. Di luar sadarnya ia meraba ikat pinggangnya. Ia pun mempunyai pisau-pisau kecil atau lebih tepat dapat disebut semacam pasar-pasar kecil yang dapat dipergunakan untuk bertempur dengan jarak yang lebih panjang. Tetapi agaknya ia benar-benar tidak akan mempergunakan senjatanya. Meskipun demikian, Jelit Heng menggantungkan senjatanya lebih tinggi. Ia sadar bahwa ia akan bertempur dengan tangannya, beradu kekuatan keterampilan dan kecepatan bergerak. Karena itu, maka pedangnya tidak boleh mengganggunya. Apakah kau sudah siap? Tiba-tiba saja Rahu bertanya. Aku sudah siap sejak aku memasuki padang kematian, di saat aku menuju ke Sanggar Gading, sahut Jelit Heng. Baiklah. Pandanglah langit dan tataplah bumi. Mungkin kau tidak akan sempat memperhatikannya lagi. Jelit Heng menggeram. Tetapi ia terpaksa menilai lawannya dengan hati-hati. Ia pernah melihat Rahu bertempur sebagai pengiring cempaka di Bulak Panjang. Saat ia melibatkan diri tanpa diminta,
justru karena ia ingin berhubungan dengan Cempaka, kemudian Rahu pun telah melibat, bagaimana ia mengalahkan beberapa orang sanggar gading di padang perburuan itu. Dengan demikian, jika Rahu itu kemudian menantangnya, maka ia tentu mempunyai penilaian tersendiri atas kemampuannya. Mungkin ia akan memanfaatkan kemampuan adiknya, berkata Jlit Heng di dalam hati. Bahkan kemudian, atau secara sandi ia menyuruh adiknya melakukannya dengan memberikan senjata-senjatanya kepada orang bertubuh raksasa itu. Tetapi Jlit Heng sudah bersiap menghadapi apapun juga, jika terjadi sesuatu, adalah akibat yang wajar dari perjuangannya memasuki sanggar gading yang memang berbahaya. Sejak semula ia sudah diperingatkan, bahwa memasuki sanggar gading sama artinya dengan memasuki sarang serigala yang buas dan licik. Sejenak Jlit Heng memperhatikan lawannya. Ketika Rahu mulai bergeser setapak, maka ia pun bergeser pula. Tetapi Rahu tidak menunggunya lagi. Tiba-tiba saja ia lelah meloncat menerkam. Geraknya cepat dan mantap. Sehingga jantung Jlit Heng pun berdesir karenanya. Namun Jlit Heng pun mampu bergerak cepat pula. Ia sempat menghindar selangkah ke samping. Bahkan dengan cepatnya pula, ia telah menyerang Rahu dengan kakinya. Tetapi Rahu cepat berkisar. Serangan Jlit Heng pun tidak menyentuhnya pula. Sejenak kemudian maka kedua orang itu telah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Keduanya memiliki kemampuan bertempur yang tinggi, sehingga benturan kekuatan yang terjadi apabila salah seorang dari kedua orang itu tidak sempat mengelakkan serangan, seakan-akan telah menggetarkan udara di seputarnya. Bahkan dinding rumah Rahu itu pun seolah-olah telah terguncang. Jlit Heng yang sebenarnya tidak mempunyai niat yang mendalam untuk berkelahi melawan Rahu yang dianggapnya mempunyai sifat yang disebut oleh 1000 macam pertanyaan itu, terpaksa mengerahkan segenap kemampuannya, karena Rahu semakin lama telah semakin mendesaknya. Jangan takut bahwa aku akan melibatkan adikku, berkata Rahu sambil meloncat menyerang. Persetan. Jika kau ingin berkelahi berpasangan, lakukanlah, geram Jlit Heng. Tetapi dengan serta-merta, Jlit Heng harus meloncat surut serangan Rahu bagaikan badai. Dalam beberapa saat, Jlit Heng harus sudah mandi keringat. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh mengerahkan segenap kemampuannya tanpa memperhitungkan waktu. Meskipun Jlit Heng pun sadar, bahwa waktu mereka tidak terlalu banyak, karena mereka harus segera berkumpul sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Sang Gitra Ina. Namun dalam pada itu, Jlit Heng mulai dijalari oleh pertanyaan yang semakin rumit tentang orang yang menyebut dirinya bernama Rahu itu. Ketika ia sempat melihat kemampuan bertempur orang itu di Bulak Panjang, pada saat Rahu itu mengiringi Cempaka, maka ia tidak akan menduga, bahwa Rahu dalam beberapa saat sudah berhasil mendesaknya. Orang ini benar-benar gila, desah Jlit Heng di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa Jlit Heng memang sudah berpura-pura dalam hubungannya dengan orang-orang sanggar gading. Tetapi ia tidak mengira, bahwa Rahu telah benar-benar marah kepadanya, dan menantangnya berkelahi. Apalagi bahwa ternyata kemampuan orang itu jauh melampaui kemampuan seperti yang dilihatnya di Bulak Panjang. Beberapa saat kemudian, Jlit Heng merasa semakin terdesak. Ia sudah mulai mengerahkan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Bahkan ia sudah mulai mendekati ilmu puncaknya. Namun Rahu benar-benar seorang yang pilih tanding, yang memiliki kemampuan mengherankan. Apakah dengan demikian Cempaka memiliki ilmu yang tidak terkalahkan, apabila Rahu yang dianggap berada pada tataran di bawahnya memiliki ilmu yang luar biasa, berkata Jlit Heng di dalam hatinya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Jlit Heng memang belum sampai pada puncak tertinggi dari ilmunya. Namun ketika Rahu menjadi semakin mendesaknya, maka hampir di luar sadarnya, maka ilmu Jlit Heng pun merangkak ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga akhirnya, Jlit Heng benar-benar telah berada pada puncak tertinggi dari ilmunya. Dengan demikian maka yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang dahsyat, melampaui kedahsyatan pertempuran di padang kematian. Jlit Heng yang sudah berada pada puncak tertinggi dari ilmunya, benar-benar merupakan seorang anak muda yang luar biasa. Latihan-latihan yang pernah dilakukan, pancingan yang pernah didapatkannya tanpa disadarinya untuk mempercepat gerak kakinya di atas bebatuan sungai, petunjuk-petunjuk dari orang-orang tua yang pernah dikenalnya, telah membuatnya menjadi seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tidak ada taranya. Namun ternyata berhadapan dengan Rahu, yang semula tidak terlalu menarik perhatian Jlit Heng itu, ia mulai mengalami kesulitan. Aku terlalu meremehkannya, berkata Jlit Heng di dalam hatinya, mungkin ada kesengajaan padanya, untuk menunjukkan bahwa kemampuannya tidak begitu tinggi.
Tetapi dengan demikian, maka sikap itu tentu bukannya tidak mempunyai maksud tertentu. Karena itu, maka Jlitheng harus menjadi semakin berhati-hati. Selama ia bergaul dengan Rahu, ia memang telah berpura-pura. Tetapi ia menganggap bahwa Rahu merasa dirinya berada di bawah tataran anak muda yang diketahuinya bernama Bantaradi itu. Karena anak muda itu adalah tamu dan tentu dianggapnya memiliki ilmu setingkat dengan Cempaka. Tetapi yang dihadapinya adalah lain. Rahu semakin lama telah semakin mendesaknya. Hanya dalam waktu yang terhitung, singkat. Betapapun Jlitheng mengerahkan kemampuannya pada puncak ilmunya, namun ia tidak dapat mengatasi desakan kekuatan lawannya. Tiba-tiba saja Jlitheng menjadi gelisah. Mungkin Rahu mempunyai rencana tersendiri dengan sikapnya. Bahwa mungkin Rahu benar-benar ingin mencelakainya dengan tujuan yang tidak diketahuinya. Bahwa Rahu telah melepaskan senjatanya, Jlitheng memang menjadi berteka-teki. Tetapi agaknya Rahu benar-benar akan menunjukkan kepadanya bahwa ia akan dapat membunuhnya tanpa senjata. Tetapi Jlitheng tidak menyerah pada keadaan. Ia pun kemudian menghentakkan kemampuannya, menyerang dengan cepat pada saat Rahu justru berusaha mendesaknya. Sikap itu agaknya tidak diperhitungkan oleh Rahu. Karena itu maka ia pun agak terkejut karenanya. Dengan demikian, ia tidak sempat menghindari tangan Jlitheng yang terjulur lurus, dengan hentakan selangkah maju langsung mengarah ke dadanya. Tetapi ternyata Rahu berusaha melindungi dadanya dengan tangannya. Ia menangkis serangan itu dengan mengangkat tangan Jlitheng pada lengannya. Dengan demikian justru lambung Jlitheng telah terbuka, dengan kuatnya Rahulah kemudian melangkah maju sambil menghantam lambung. Namun Jlitheng melihat serangan itu. Dengan serta-merta ia menarik tangannya dan bergeser selangkah ke samping pada setengah putaran. Dengan demikian, maka serangan Rahu itu tidak menyentuhnya sama sekali, dengan cepatnya, Jlithenglah yang justru kemudian menyerangnya. Selagi Rahu masih menjulurkan tangannya, Jlitheng mengayunkan kakinya menghantam lambung. Sekali lagi Rahu tidak menghindar. Tetapi ia menggeser kakinya selangkah dan menekuk lututnya merendah. Dengan sikunya ia menangkis serangan kaki Jlitheng yang keras. Benturan yang terjadi ternyata mengejutkan Jlitheng. Ia telah terdorong surut. Bahkan hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Pada saat yang demikian, Rahu memburunya. Sebuah serangan pada dada Jlitheng telah mendorong Jlitheng jatuh berguling. Namun dengan tangkasnya ia melenting berdiri. Tetapi Rahu pun meloncat dengan cepatnya. Demikian Jlitheng berdiri, Rahu telah menjulurkan tangannya menghantam perut anak muda itu. Demikian kerasnya, sehingga Jlitheng terbungkuk sambil berdesis. Rahu tidak melepaskan kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga ia menekan kepala Jlitheng dan membenturkannya dengan lututnya. Tetapi Jlitheng tidak menyerah. Sebelum kepalanya membentur lutut Rahu, ia justru mendorong perut Rahu dengan kepalanya, sehingga Rahu yang sudah siap mengangkat sebelah kakinya, terdorong jatuh. Tetapi karena Rahu tidak melepaskan tangannya yang memegangi kepala Jlitheng, maka keduanya pun telah jatuh terguling di tanah. Hampir berbareng pula keduanya melenting berdiri adalah kebetulan sekal, bahwa keduanya pun berbareng telah meloncat menyerang, sehingga kekuatan keduanya sekal lagi berbenturan. Kedua orang yang memiliki kemampuan yang tinggi itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Jlithenglah yang terhuyung-huyung. Tetapi ia cepat dapat memperbaiki keadaannya, sehingga ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua orang itu pun telah berdiri dengan kaki renggang, sedikit merendah pada lututnya. Tangan mereka pun telah bersiap, menyerang atau menangkis serangan. Pada saat-saat yang demikian, Jlitheng harus mengakui bahwa Rahu bukannya orang yang dapat dianggap lemah, meskipun ia murid yang tidak terlalu dekat dengan gurunya, agak berbeda pula kedudukannya dengan Cempaka, apalagi Sanggit Raina. Bahkan nampaknya Rahu tidak lebih baik kedudukannya di Sanggar Gading dari Nang Sarimpat. Namun karena Rahu agaknya bersahabat baik dengan Cempaka, maka setiap kesempatan yang didapat oleh Cempaka, Rahu pun akan dibawanya pula. Dalam pada itu, untuk beberapa saat kedua orang itu berdiri tegak dengan kesiagaan mereka menghadapi segala kemungkinan. Jlitheng yang merasa terdesak, lebih baik menunggu apa yang akan dilakukan oleh lawannya, sekaligus mempergunakan kesempatan itu untuk mengatur pernafasannya yang mulai berdesakan. Adik Rahu yang bertubuh raksasa, yang berdiri di dekat arena perkelahian itu pun menunggu dengan tegangnya. Ia pun dapat menilai bahwa perkelahian itu ternyata seimbang, meskipun Rahu mempunyai kesempatan lebih baik.
Tetapi jika pertempuran itu berlangsung terus, belum berarti bahwa Rahu akan dapat menang. Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Namun sampai saat keduanya berhenti dan berdiri berhadapan dengan tegangnya, Rahu telah berhasil mendesak lawannya. Untuk beberapa saat keduanya masih saling berdiam diri. Keduanya tidak bergerak, tidak berbicara, dan seolah-olah keduanya telah menjadi patung yang mati. Ketegangan itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara Rahu, "Bantaradi. Kenapa kau tidak menarik pedangmu membela dirimu dengan senjata? Karena tanpa senjata kau tidak akan mampu berbuat sesuatu atasku. Sudah dapat dipastikan bahwa akhir dari perkelahian ini adalah kematianmu. Jangan banyak bicara," jawab Jlitheng, "lakukanlah apa yang ingin kau lakukan jika kau mampu. Bahkan jika kau ingin mempergunakan senjatamu, pergunakanlah. Jangan berpura-pura pula dalam keadaan yang gawat ini. Kau harus menyadari bahwa kau bukan orang yang memiliki keajaiban sehingga tidak akan dapat terkalahkan," berkata Rahu dengan garangnya. "Aku tidak merasa bahwa aku tidak dapat dikalahkan," jawab Jlitheng, "tetapi aku akan mempertahankan hidupku dengan cara apapun juga. Bahkan jika terpaksa, aku memang dapat membunuh." Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau sudah mulai mempergunakan kalimatmu sendiri. Gila. Aku tidak tahu maksudmu," Jlitheng hampir berteriak. Tiba-tiba Rahu tersenyum. Katanya, "Kau memang hanya membunuh jika terpaksa. Jangan selalu mengatakan bahwa kau akan membunuh." "Aku memang akan membunuhmu," teriak Jlitheng. "Ya. Kita akan meneruskan pertempuran ini. Kau atau aku yang akan dapat berkumpul bersama dengan orang-orang Sanggar Gading untuk melakukan tugas yang penting itu. Tugas yang akan menentukan hari depan Sanggar yang dipenuhi dengan dorongan cita-cita bagi masa depan." Jlitheng termangu-mangu sejenak. Seolah-olah ia mendapat peringatan bahwa yang ingin dilakukannya itu adalah mengetahui apakah yang akan dilakukan oleh Cempaka. Tetapi jika Rahu memaksa untuk bertempur terus, maka sudah barang tentu ia tidak akan dapat mengelak. "Bantaradi," berkata Rahu kemudian, "sebenarnya lah aku tidak mengira bahwa kau masih dapat bertahan untuk waktu yang terhitung lama. Aku kira, jika kita bertempur terus, kita akan terlambat. Aku atau kau yang dapat bertahan hidup, akan mati juga kita terlambat berkumpul. Aku kira, persoalan kita dapat kita tunda setelah kita selesai dengan tugas kita. Kita akan sampai pada takaran tertinggi dari kemampuan kita masing-masing." "Persetan," geram Jlitheng, "aku tidak akut kepada orang-orang Sanggar Gading. Jika aku terlambat, aku sama sekali tidak gentar. Jika aku mulai dengan ketakutan-ketakutan semacam itu, maka aku tidak akan dapat menyelesaikan tugasku." Rahu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kalimat-kalimat semacam itulah yang kurang menarik kau ucapkan. Kau dapat mengundang 1000 pertanyaan buat orang-orang Sanggar Gading." Jlitheng menjadi semakin heran terhadap orang yang bernama Rahu itu. Sifatnya seolah-olah berubah-ubah, penuh dengan teka-teki. Bahkan penuh dengan rahasia. Karena itu, maka Jlitheng kemudian berkata lantang, "Rahu, apakah sebenarnya yang kau kehendaki? Kau pun seharusnya berterus terang. Kita akan dapat berbuat sesuatu dengan landasan yang wajar dan meskipun kita akan membunuh salah seorang di antara kita, tetapi kita sudah yakin, apakah yang akan kita lakukan?" Rahu justru tertawa. Katanya, "Kita masing-masing memang penuh dengan teka-teki. Tetapi baiklah, kita akan memecahkan teka-teki itu. Namun kita masih harus melakukan kewajiban kita atas nama Sanggar Gading." Jlitheng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa perintah Sanggit Raina bukannya sekedar main-main. Karena itu, maka ia pun tidak menentang niat Rahu untuk menunda persoalan mereka sendiri. "Marilah, kita akan makan dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan," berkata Rahu tiba-tiba. "Gila, kau benar-benar gila," geram Jlitheng. "Meskipun kita sudah makan sebelum kita berangkat, tetapi setelah kita bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan kita masing-masing maka aku merasa lapar lagi," jawab Rahu. Rahu menjadi semakin aneh bagi Jlitheng, seperti juga Jlitheng adalah orang yang diselubungi oleh 1000 macam rahasia bagi Rahu. Namun Jlitheng tidak membantah lagi. Ia pun mengikuti Rahu masuk ke dalam rumahnya, sementara adiknya pun membawa senjata-senjata Rahu masuk pula ke ruang belakang. "Kita akan makan," berkata Rahu sambil membuka tenong di geledek bambu. Kemudian ia pun mengeluarkan beberapa makanan dan ceting nasi.
Tetapi dalam pada itu, yang sangat menarik bagi Jelit Heng bukannya beberapa makanan dan ceting nasi. Ketika Rahu membuka tenong bambu, sepintas Jelit Heng melibat sebuah lukisan pada tutup tenong bambu itu. Karena itu, dengan serta-merta Jelit Heng meloncat menghentakkan tutup tenong itu dari tangan Rahu. Rahu sama sekali tidak mempertahankannya. Bahkan seolah-olah ia pun telah memberikan tutup itu kepada Jelit Heng sambil bertanya, "Apa yang menarik perhatianmu Bantaradi?" Jelit Heng mengamat-amati lukisan itu dengan saksama. Ia melihat kikisan dua lingkaran, matahari dan bulan yang berdampingan. Matahari yang berwarna putih dan bulan yang berwarna merah. Kemudian di antara matahari dan bulan itu ia melihat garis hitam tebal dengan sebuah bulatan pada pangkalnya, dengan 5 buah gerigi. Sejenak Jelit Heng termangu-mangu. Bahkan kemudian wajahnya menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia berkata, "Surya Chandra Heh, dari mana kau dapatkan gambar semacam ini?" "Gambar apa?" berkata Rahu dengan wajah kosong. Tegangnya Rahu telah berhasil mendesak lawannya. 2 lingkaran, matahari dan bulan, serta sebuah cakra. Rahu memandang Jelit Heng dengan tajamnya. Kemudian ialah yang bertanya, "Di manakah ada gambar matahari, bulan dan sebuah cakra?" "Ini," geram Jelit Heng. Namun dalam pada itu, Ji Teng pun merasa bahwa ia telah terlanjur mengucapkan bentuk gambar itu. Karena itu, maka ia pun harus mempertanggungjawabkannya. Jika yang dikatakan itu ternyata menuntut sikap yang khusus, maka Jelit Heng pun akan berbuat apa saja sesuai dengan bekal yang dibawanya. Tetapi Ji Teng pun kemudian ragu-ragu ketika Rahu bertanya, "Kisanak, dari manakah kau mengetahui bahwa lingkaran putih itu dimaksud dengan matahari dan yang merah itu matahari dengan bulan? Kemudian garis hitam dan bulatan bergerigi itu adalah cakra." Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian melangkah mendekati Rahu sambil berkata, "Apakah aku dapat melibat telapak kakimu?" "Kenapa dengan telapak kakiku?" bertanya Rahu. "Tidak apa-apa. Tetapi aku ingin melibat telapak kakimu," jawab Jelit Heng. "Kau memang orang aneh Bantaradi. Setelah kau melihat gambar pada tutup lenong tempat makanan itu, kau ingin melihat tapak kakiku." "Tapak kaki yang tentu saja seperti tapak kaki orang-orang kebanyakan," berkata Rahu dengan nada datar. Namun ia pun kemudian duduk diamben sambil mengangkat kakinya, menunjukkan telapak kaki kirinya. "Kakiku kotor," katanya, wajah Jelit Heng menegang sejenak. Ia melihat pada telapak kaki yang kotor itu, lamat-lamat sebuah lingkaran hitam yang dibuat dengan melukai kaki itu. "Apakah kau dapat melihatnya dengan jelas, atau aku harus mencuci kakiku dahulu?" berkata Rahu. "Aku melihatnya," sabut Jelit Heng. "Nah, sekarang kau pun harus memperlihatkan telapak kakimu. Kau sudah mengetahui tentang aku. Sekarang aku pun ingin mengetahui tentang dirimu. Tanda atau ciri apakah yang ada padamu? Kau tahu bahwa hal ini menuntut tanggung jawab yang berat. Jika ternyata kau mempunyai ciri yang tidak sejalan dengan ciri-ciri yang kau lihat, maka kau tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Orang yang aku sebut adikku itu sama sekali bukan adikku, ia mempunyai ebi seperti yang aku punya. Dan ia adalah orang yang memiliki kemampuan yang sulit untuk dilawan. Karena itu, kami berdua tidak akan mengalami kesulitan apapun juga, itu kami terpaksa harus membunuhmu. Aku sekarang bersungguh-sungguh. Kau pun tidak perlu berpura-pura lagi. Dengan pengenalanmu sepintas pada gambar ditutup tenang itu, dan bahwa kau tahu di telapak kakiku ada ciri khusus, maka kau tentu mengetahui tentang hubungan kami sebenarnya. Kau pun tentu tahu bahwa ciri-ciri itu bukan ciri dari padepokan Sanggar Gading." Jelit Heng termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa ia berhadapan dengan pihak yang lain dari padepokan Sanggar Gading, namun yang telah berhasil pula memasuki sanggar itu. Untuk beberapa saat Jelit Heng tidak menjawab. Tetapi ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia pun menjadi semakin ragu-ragu terhadap orang yang menyebut dirinya Rahu itu. "Kisanak," berkata Rahu, "siapapun namamu, apakah kau bernama Bantaradi, atau hantu berlidah api, atau bertangan guru, atau siapapun juga, namun aku ingin tahu, siapakah sebenarnya kau? Aku yakin bahwa kau memang tidak bersungguh-sungguh untuk berada di dalam lingkungan orang-orang Sanggar Gading." Jelit Heng menjadi semakin tegang. Tetapi ia masih sibuk mengurai keadaan yang sedang dihadapinya. "Jawablah. Waktu kita tidak terlalu panjang. Sebelum gelap kita sudah akan meninggalkan Sendang Gambir.
Karena itu, maka persoalan ini harus cepat kita selesaikan, berkata Rahu kemudian. Namun tiba-tiba saja Jelit Heng berkata, kau takut terlambat? Kau takut mati dibunuh oleh Sanggit Raina? Gila, jawab Rahu, kau tentu tahu jawabnya. Bukan karena aku takut dibunuh Sanggit Raina, atau Cempaka atau orang yang disebut yang mulia itu sekalipun. Tetapi aku kira seperti yang ingin kau lakukan pula, bahwa jika kita terlambat, kita kehilangan kesempatan untuk mengetahui, apakah yang akan dilakukannya malam nanti. Jelit Heng menarik nafas. Katanya, kau benar. Ataupun ingin mengetahui apa yang akan dilakukan. Tetapi sebut dahulu atau tunjukkan ciri-cirimu. Siapa kau? Jelit Heng masih ragu-ragu. Tetapi gambar matahari bulan dan cakra itu telah meyakinkannya. Apalagi ketika ia melihat tanda di telapak kaki orang yang menyebut dirinya bernama Rahu dan bergelar iblis bertangan petir itu. Cepat, Rahu hampir kehilangan kesabaran, jika kita ternyata orang lain, maka kita akan segera saling membunuh. Jelit Heng menjadi tegang. Namun ia pun kemudian menyingsingkan kain panjangnya. Dari bawah kain panjangnya dia mengurai sehelai tali anyaman seperti sehelai dadung. Pada ujungnya terikat sebuah benda yang berkilat-kilat. Kau tahu, siapakah yang memiliki senjata seperti ini? Bertanya Jelit Heng. Tetapi Rahu menggeleng lemah katanya, aku tidak mengerti. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun mengambil sesuatu dari kantong ikat pinggangnya yang besar. Kemudian diambilnya sebuah lencana berwarna dasar kuning. Katanya sambil melontarkan lencana itu ke amban bambu di sebelah mereka berdiri, lihatlah. Jika kau mempunyai gambar pada ceting nasimu, maka aku pun mempunyai ciri yang mungkin pernah kau kenal. Jika kau tidak mengenalnya pula, maka kita memang akan saling membunuh. Aku pun tidak ingin dikenal oleh orang yang asing. Wajah Rahu menjadi tegang. Diambilnya lencana yang dilontarkan oleh Jelit Heng itu. Diamatinya 3 buah warna lingkaran bersusun yang terdapat pada lencana itu. Yang bergerigi, kemudian berwarna lingkaran berwarna putih, dan yang terbesar bergerigi, kemudian lingkaran berwarna putih, dan yang tengah adalah lingkaran berwarna merah. Wajah Rahu yang tegang menjadi semakin tegang. Dengan suara yang bergetar ia berkata, ini adalah lambang yang terdapat pada kelebet pasukan paling tangguh dari masa Majapahit akhir. Ya, itu adalah lambang pada sebuah panji-panji, tetapi juga sebuah tunggul. Dan yang kau lihat itu adalah sebuah lencana. Apakah kau mengenalnya? Bertanya Jelit Heng. Kelebet dari pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Kuda Surya Anggana, desis Rahu, heh dari mana kau dapatkan lencana itu? Mungkin kau menemukannya di pinggir jalan bekas kota Majapahit akhir. Mungkin kau telah menyaru orang yang kebetulan membawa pertanda itu. Kau dapat mengenalinya. Di tepi halaman itu. Cakra, matahari dan bulan, desis Rahu. Tegangnya Rahu telah berhasil mendesak lawannya. Mirip dengan gambarmu pada tenong itu, desis Jelit Heng. Ya. Tetapi siapakah kau sebenarnya? Apakah aku benar-benar harus membunuhmu atau tidak? Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, pertanda itu adalah pertanda keluargaku. Mula-mula kelebet Surya Anggana tidak memakai bulatan ketiga. Tetapi ketika anaknya lahir, dan diberinya nama Chandra Sangkaya, maka timbullah bulatan ketiga. Matahari dan bulan. Surya dan Chandra. Ya. Tetapi siapakah kau? Akulah Chandra Sangkaya. Heh, wajah Rahu yang tegang itu menjadi semakin tegang. Lalu dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah benar aku berhadapan dengan Raden Chandra Sangkaya? Ya, akulah anak Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Kuda Surya Anggana. Aku memiliki tunggul dari tiang panji-panji Surya Candraku. Lengkapnya tunggul dari kelebet cakra Surya Chandra. Dan tunggul itu adalah yang kau amati itu. Rahu termangu-mangu sejenak. Sekali-kali dipandanginya wajah Jelit Heng yang berkeringat. Namun kemudian dipandanginya lencana yang ternyata adalah tunggul pada panji-panji cakra Surya Chandra. Nampaknya aku memang harus percaya, desis Rahu. Karena itu aku mengenal, bahwa pada telapak kakimu terdapat satu ciri yang dapat aku mengerti, berkata Jelit Heng. Rahu mengangguk-angguk. Katanya, aku adalah salah seorang prajurit pada pasukan di bawah kelebet cakra Surya Chandra. Waktu itu aku memang masih muda, jauh lebih muda dari Pangeran Surya Sangkaya, Jelit Heng mengangguk-angguk.
Laki Ia pun bertanya, sekarang, di pihak manakah kau sebenarnya berdiri? Aku adalah pasukan Sandi Demak. Aku memang menempatkan diriku pada pasukan Sandi. Aku mendapat tugas untuk mengumpulkan pusaka Majapahit yang masih tercecer. Selebihnya, aku juga harus mengamati kemungkinan-kemungkinan yang dapat menggoyahkan sendi ketenangan Demak sekarang. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia bertemu dengan orang yang tidak disangka-sangkanya sama sekali. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.